Oke, karena udah, lumayan yang join, sebelum semakin lama, langsung aja kita mulai kali ya. Mungkin, sebelum mulai aku mau menyapa semua participants yang udah hadir, pada sharing session ini. Halo semuanya, mungkin di sini ada yang malam dan eee, ada yang lagi masih siang juga. Jadi, terima kasih buat semua participants yang sudah hadir dan makasih juga untuk, speakers kita pada sharing session kali ini, Kak Monica yang udah mau join dan sharing sama kita semua. Mungkin sebelum kita mulai juga, aku mau sedikit, jelasin acara kita pada hari ini itu apa. Jadi kita akan mulai sharing session by alumni ini, basically kita akan, dengerin sharing-sharing dari Kak Monica tentang, gimana sih, pengalaman Kak Monica nih selama 15 tahun lah ya di Belanda, nggak hanya untuk berkuliah tapi juga kerja. Nah mungkin, sebelum langsung sharing, aku mau mempersilahkan Kak Monica dulu nih untuk perkenalan diri. Oke, halo semuanya. Nama aku Monica Dharma Saputra, tapi biasanya dipanggil Monica atau biasanya dipanggil teman-teman dan termasuk Mbak Prita Ode. Jadi bebas saja mau panggil yang mana. Em, Seperti yang tadi Naya udah bilang, aku udah 15 tahun ada di Belanda. Jadi pertama kali, kayaknya lebih ya dari 15. Sekitar 15 tahun kalau gitu. Em, Mulai dari tahun 2008 itu di mana aku mulai sampai di Belanda dan kuliah di The Hague University of Applied Science. Dan setelah kuliah 3 tahun di jurusan PFT, setelah itu aku lanjut kerja dan sampai sekarang masih kerja dan tinggal di sini. Sekarang aku tinggalnya di Arnhem, jadi dulunya aku tinggalnya di Den Haag. Tapi karena lokasi pekerjaan, aku pindah ke Arnhem. Jadi sampai sekarang kira-kira udah 10 tahun lebih tinggal di Arnhem. Wah, udah lama banget nih experience-nya udah banyak banget dan bisa jadi kita kepoin dan tanya-tanya lebih nih di sharing session kali ini. Nah, mungkin pertama banget nih, basic-nya banget, aku pengen tanya ke kamu Nika. Pertama kali, mungkin pas high school kali ya, kepikiran kepikiran atau pingin buat kuliah di luar negeri tuh, apa sih motivasinya dan dimulainya dari mana? Dimulainya sih dari kepengen tinggal di luar supaya bisa jalan-jalan lebih banyak. Jadi sebenarnya bener-bener titik mulai kepengennya itu ya karena pengen travel, pengen lihat luar negeri lebih banyak lagi. Um, Terus waktu itu nggak langsung kepikiran buat langsung ke Eropa, tapi juga lihat misalnya yang lebih dekat sama Indonesia, misalnya Singapura, Malaysia, atau kebanyakan kan Australia juga terkenal untuk tempat studi, dan Amerika waktu itu lihatnya. Waktu zaman aku apply itu Eropa belum paling terkenal di antara lokasi-lokasi lainnya. Tapi terus karena pingin travelnya itu lagi, ngelihat Eropa jadi ngiler, karena kan kalau begitu sampai Eropa bisa ke pinggir-pinggirnya Eropa tuh banyak gitu kan. Jadi mulailah lihat-lihat di Eropa ada apa ya gitu. Setelah udah menginjak kelas 2 SMA lah, jadi aku kepengennya udah mulai dari SMP, tapi waktu SMA jadi lebih kepengen lagi karena makin apa ya, makin kepengen coba hidup sendiri. Terus ngelihat misalnya di film atau misalnya di cerita-cerita kakak kelas, pingin coba apa rasanya kerja misalnya di restoran, jadi part-time work. Jadi makin kepengen lagi buat cari sekolah di luar negeri. Dan yang selanjutnya adalah
pastinya pengen coba juga kalau setelah sekolah pengen coba kerja di luar negeri rasanya apa, terus baru balik lagi ke Indonesia gitu waktu itu kepikirannya. Berarti awal mulanya banget simple ya Kak sebenarnya. Simple, pengen Sesimpel jalan-jalan. sesimpel orang-orang juga biasanya anak-anak sekolah juga gitu kan awalnya. Terus akhirnya bisa kepikiran mau ke Belanda itu gimana Kak? Waktu itu mungkin secara inti mungkin jadinya jodoh, jadinya ke Belanda. Soalnya waktu itu yang nomor satu, oke, aku mau keluar negeri. Terus yang kedua mau belajar apa gitu kan. Di saat itu aku sukanya pelajaran kimia dan memang suka topik-topik yang berkaitan dengan makanan. Jadi cari sekitar misalnya chemical engineering atau food tech gitu. Jadi masih cari-cari. Dan waktu itu sempat sebenarnya yang mulai aku telusuri itu jurusan di Jerman. Karena dengernya kan tuition fee di Jerman murah, tapi challenge-nya kan harus belajar bahasa Jerman. Jadi aku mulai belajar tuh bahasa Jerman. Tapi di tengah-tengah menyerah. Karena, aduh, kalau yang basic-basic aja masih bocel-bocel, gimana nanti sekolah ya, gitu. Di saat lagi galau-galaunya gimana nih belajar bahasa Jermannya, ketemulah dengan Dua Bangsa waktu itu. Waktu itu belum tahu, apalagi jurusan di Belanda waktu itu belum terkenal, belum terkenal lah. Terus mungkin waktu itu juga, ke Belanda, ada apa ya di situ? Ada ngapain ya di situ? Nah, jadi baru kenalan di Hague University tuh di Dua Bangsa waktu itu di Education Fair. Karena mereka offer programnya dalam bahasa Inggris dan ada kemungkinan fast track waktu itu, jadi tertarik, jadi cari tahu lebih banyak lagi, makanya abis itu ke sana. Oke. Jadi awalnya emang tertariknya ke food technology ya? Makanya akhirnya nyari. Searah-arah itu. Nah, bisa banget nih buat yang masih bingung, bisa pilih Belanda karena tadi ada program dalam bahasa Inggris, jadi nggak perlu belajar lagi kayak harus ke Jerman, harus belajar bahasa Jerman. Ke Ya, Belanda bakal bisa lebih gampang ya, Kak. ya. Dan waktu tahun aku itu untuk bisa masuk di sekolah di Jerman, memang harus preparation school dulu. Jadi yang lebih mahal tuh preparation school-nya, terus nanti kalau udah masuk diterima di uninya, baru tuition fee-nya lebih murah gitu. Nah, karena waktu itu di Hague University itu masuk ke dalam budget, oke, di kisaran lebih mahal tapi masuk dalam budget dan bahasa Inggris dan ngejar fast track yang 3 tahun biar bayarnya 3 tahun aja. Jadinya ke sana. Berarti banyak nih benefitnya ya kalau di DHA. Lumayan waktu itu. Kalau mulai preparationnya kapan tuh, Kak? Waktu itu karena aku udah taunya udah dari awal kepingin ke sekolah keluar, dari SMA 2 awal kayaknya ya aku udah mulai lihat-lihat di Education Fair. Jadi aku lumayan awal untuk cari taunya. Tapi kalau decisionnya sampai iya beneran pergi itu pas di kelas 3-nya sih, pas kelas 3 SMA-nya. Pas ujian atau sebelum ujian aku kurang ingat. Jadi belum terlambat ya buat teman-teman yang sekarang masih kelas 3 dan masih bingung, belum terlambat buat start kejar apply untuk kuliah. Belum sih seingat aku, karena aku ingat ada teman aku juga yang apply-nya setelah aku. Dan waktu itu pun aku masih ngikutin apa sih ya waktu itu yang buat SMPTN, BTA ya. Aku jadi masih galau, jadi aku sebenarnya apply dua-duanya. Makanya decision-nya itu baru ya SMA kelas 3 lah, pas ujian-ujian itu. Oke. Nah, mungkin sebelum aku lanjut nanya lagi nih dari participants yang hadir malam ini di sini, ada yang mau nanya dulu nggak?
mungkin ada yang penasaran gitu dengan background kamu nikah waktu SMA nih dan preparation-nya sebelum berangkat. Ya, sepertinya belum ada ya. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung drop di chat aja atau bisa langsung on mic juga boleh. Oke, mungkin aku lanjut tanya dulu deh. Waktu pertama kali berangkat ke Den Haag, itu gimana sih Kak? Pertama kali banget nih. Apakah kayak ada culture shock kah? Atau ada sesuatu yang di luar ekspektasi terhadap Belanda gitu? Waduh. Waktu itu berangkatnya aku memang nggak diantar keluarga, jadi berangkatnya bareng sama grup student yang sama-sama pergi ke Belanda juga, sekolah di Belanda. Ada untuk beberapa sekolah kan di dalam Belanda. Nah jadinya ya di dalam satu grup itu kebanyakan tuh udah ketemu misalnya cuma 3-4 kali kira-kira lah. Jadi ya sama-sama semuanya sama-sama excited, ada nervousnya apalagi pas sampai, karena kan kita juga bingung, oke sampai terus mesti naik apa ya, mesti kemana ya, terus ngurus apa dulu ya gitu-gitu. Terus setelah itu sekitar seminggu mungkin ya masih kagok ya, karena waktu itu belum ada bener-bener apa Google Maps gitu, belum bener-bener sedetail yang ada sekarang gitu. Jadi kayak masih harus ngingetin jalan, harus ngingetin di mana supermarketnya. Terus kan masih pegang cash, jadi bingung, harus ngitung, harus makan, terus kaget. Loh, beli ayam harganya segini, kalau dirupiahin berapa ya? Semuanya masih convert. Jadi ya masih kagok-kagok, tapi semuanya exciting sih. Jadi bareng sama teman-teman, ya kalau bingung bareng. Terus kalau ngerasa aduh kok sepi, ya udah main ke rumah temen, nginep-nginepan di rumah temen. Ya jadi teman-teman yang dari kuliah itu sih yang jadi istilahnya pengganti keluarga lah, karena cuma ada kita-kita juga kan. Jadi kalau misalnya ada yang either jatuh atau kecopetan atau apa, ya minta tolongnya ke kita-kita lagi, kita-kita lagi gitu. Berarti buat Mau yang nanya deh. takut. Boleh, Bu. Mau nanya, aku lupa dulu zaman kamu, Dek. Itu udah berangkat bareng belum sih? Udah dijemput segala belum sih? Lupa. Waktu itu ada yang jemput tapi nggak semua sekolah. Jadi yang jemput waktu itu kan ada anak PPI. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Tapi nggak semua PPI jemput. Jadi aku ingat waktu itu yang ke arah mana ya, Eindhoven ya kayaknya. Itu cuma dikasih tahu, dibantuin sama PPI Den Haag atau PPI Arnhem yang ada waktu itu. Dikasih tahu harus naik kereta yang mana, terus udah deh dia mereka meluncur. Waktu itu semua belum semuanya dijemput ya, berarti ya? Enggak, belum semuanya dijemput. Jadi cuma ada beberapa doang. Oke. Tahun berapa sih? 2008, Mbak. Sudah lama. Udah lama, pantas bener juga. Pantas ya, udah lupa. Tahun berapa tuh ya? Udah lama bener. Amalannya nggak lupa, sama angkatannya lupa. Oke. Panggilnya tante, anak-anak yang baru yang mau berangkat sekarang. Oh, aku udah tante ya. Udah tante kayaknya. Ya, begitu. berarti seru ya, bareng-bareng sama teman-teman. Ya, bingungnya nggak apa-apa sih, asal bareng-bareng. Iya, sekarang juga berangkatnya bareng-bareng juga. Jadi ya kalau bingung, bingungnya bareng-bareng juga sama kayak Monica dulu. Apa namanya, pasti ya sekarang juga kita ngelihat yang kayak gitu, sering discuss juga sama Mbak Prita. Oke, gimana nih kalau misalnya kita bisa ada service yang lebih bikin teman-teman berasa seumuran, bikin teman-teman yang baru mau berangkat supaya ada service, kita
ada tim yang jemput misalnya gitu. Terus ada tim yang istilahnya kasih tips and tricksnya buat pertama kali tinggal di Belanda gimana gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau berangkat juga jadi lebih lebih pede lah ya, lebih yakin gitu. Apalagi orang Yes. tuanya mungkin. Kalau teman-temannya Sekarang- sih mungkin nggak takut ya. Sekarang emang kan diberangkatin bersama grup, kalau yang angkatan belakang-belakangan ini ya, diberangkatin barengan sama grup. Terus semuanya dijemput sama PPI biasanya punya paket-paket gitu deh, udah diantar-anterin gitu. Tapi di luar itu juga kalau misalnya anak-anak yang datang sendiri biasanya ada beberapa kayak gini nih, ada alumninya mungkin punya waktu, ada servis apa yang bisa disediakan kan. Ya betul, makanya kita mau cari tahu juga sebenarnya yang teman-teman yang baru mau berangkat, either dari anak-anaknya sendiri atau dari orang tuanya yang biasanya yang biasanya miss tuh apa gitu. Karena waktu itu sih kalau mama saya sih nekat, ya udah sana silahkan gitu. Tapi misalnya ada yang orang tua yang khawatir juga, jadinya kita bisa tahu apa ya mesti disiapin apa ya yang bisa bikin manfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi seiring berjalannya waktu semakin dimudahkan sebenarnya ya teman-teman yang mau berangkat nih Kak. Iya sih, semakin dimudahkan karena transportasinya di sini pun ya dibanding tahun 2008 misalnya jauh lebih jelas misalnya kayak gitu. Terus jadi tinggal ini aja sih kayak semacam masa perkenalan aja supaya tahu harus nyarinya lewat mana. Kalau informasinya sendiri sih setelah tahu harus akses kemana informasinya lebih jelas zaman sekarang dibanding dulu. Dulu masih BBM nggak bisa banyak nggak bisa banyak juga masih ini ya Gmaps-nya Kak. Gmaps-nya masih Sekarang PPI-nya lahan-lahan. Sekarang PPI-nya juga udah aktif. PPI-nya kan sekarang udah aktif di semua kota kan. Jadi mereka juga udah mulai lebih kreatif bikin program-program buat anak-anak baru datang. Kalau zaman kamu kan dulu masih ya gitulah. Lumayan sejak saya jadi aktif tapi habis itu turun lagi. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau nanya dulu nih dari participants, bisa langsung drop di chat atau langsung unmute, boleh. Belum ada ya, kayaknya nih kita lanjut lagi deh. Nah, setelah berangkat dan akhirnya mulai belajar di PFT, di Process and Food Technology, gimana sih Kak mungkin beda ya kurikulumnya yang dulu dan yang sekarang, tapi gimana sih di situ lingkungan belajarnya dan selama kuliah di sana tuh job opportunity-nya tuh seperti apa sih? Iya mungkin kalau detail misalnya ada pelajaran apa aja yang ada di situ itu mungkin udah berubah dari tahun 2008. Cuman yang aku tahu karena lewat kerjaan juga jadinya ketemu student-student dari PFT juga yang misalnya apply buat internship di company tempat aku kerja. Yang masih konsisten sih di PFT itu cara belajarnya itu dengan topik project. Jadi tiap terms kalau nggak salah tiap 3 bulan atau 4 bulan mereka tuh punya topik di dalam term itu dan pelajaran-pelajarannya itu dibuat untuk mendukung topik tersebut. Jadi misalnya yang terakhir aku lihat tuh masih ada juga misalnya pembuatan keju gitu. Jadi di dalam pembuatan keju itu dalam topiknya nanti dapat chemistry subjeknya, dapat fisik subjeknya, tapi juga prakteknya gitu. Dan biasanya itu dikombinasikan dengan misalnya communication atau presentation juga. Jadi rasanya tuh selama 3 atau 4 bulan itu tuh kayak dapat satu project, kerja di dalam tim, dapat pelajaran-pelajaran, tapi setelah pelajaran itu harus bikin projectnya gitu. Dan menurut pengalaman aku sendiri sih sebenarnya
fleksibilitas yang didapat dari situ itu yang paling penting buat itu skill yang paling penting yang bantu aku buat dapat kerjaan. Karena jadi fleksibel kan, jadi dapat topik macam-macam, terus harus harus motivasi diri sendiri buat ngelakuin research yang lebih banyak lagi, tapi sendiri bersama grup gitu kan. Dan setelah aku kerja, baru berasa banget kayak, oh ya kerja ya juga kayak gitu. Kadang-kadang dikasih topik, kita cuma tahu permukaannya doang, terus ya harus cari tahu sendiri gitu. Jadi skills-nya yang dipelajarin di Hague University itu. Oke, jadi nggak kaget ya Kak kalau udah kerja nanti? Lebih nggak kaget mungkin ya. Jadi mungkin kalau sebagai perbandingan untuk buat masuk TFT kan setelah lulus kan dapatnya S1, tapi kan dari Applied Science. Nah itu langsung istilahnya bisa kerja di dalam project. Kalau misalnya S1 dari yang university, menurut misalnya kolega-kolega atau teman-teman aku yang lain yang sekolahnya university, kalau baru bachelor university belum bisa apa-apa karena biasanya belajarnya lebih ke teori fundamentalnya gitu. Bedanya sih gitu. Nanti setelahnya kalau mau lanjut ya sama-sama bisa lanjut misalnya ke master gitu. Oke. Oh, sama satu lagi sih. Mungkin termnya diperjelas ya. Terminologinya ada University Research sama University Applied Science. Betul. Okay. Kalau Monica Ode ini nama cantiknya Monica, nama panggilannya Ode kan? Iya nggak apa-apa, Ode aja. Bingung. Kalau Ode ini dulunya kan di Ursula ya. Ya. Di mana sekolah perempuan semua. Terus sekolah Indonesia, kan? Apa namanya? Terus itu per switch-nya gimana tuh ya? Kan PFT kan nggak cuma perempuan semua, banyak laki-lakinya juga dong. Terus bukan di Asia tapi di Eropa, ya kan? Terus cara belajarnya juga pastinya beda kan? Karena di University Applied Science semua serba praktek. Sementara kalau di Indonesia kan lebih teori. Mungkin bisa di-share juga ya. Oke. Mulai dari yang tadi, dari sekolah yang perempuan semua ke sekolah mix yang langsung ada di university gitu. Buat aku sendiri sih nggak seberapa kagok ya. Tapi mungkin karena aku waktu SMA, selain di sekolah, aku gabung organisasi lain. Jadi istilahnya teman-temannya juga udah mix, meskipun waktu belajar di sekolah isinya perempuan semua. Yang kedua, misalnya cara belajarnya beda di Indonesia dan di Belanda. Iya beda. Terutama suasana vibe di kelas, seingat aku. Jadi kelas di Indonesia itu kan semuanya duduk, nyatet, atau kalau mau tanya tunjuk tangan gitu. Di Belanda ini lebih open. Jadi ya udah, oke, kita mau belajar ini, profesornya atau gurunya akan jelasin sesuatu, tapi di dalam pelajaran itu banyak diskusi, banyak ada ketawa-ketawanya juga, jadi lebih open lah, lebih deket juga sama profesornya gitu. Yang mungkin tetap ada istilahnya adaptasi itu kalau kerja di dalam kelompok. Kan kalau kerja di dalam kelompok berarti ada nationalities lain, either international students juga atau orang Belanda. Kalau misalnya sesama international students sih, seingat aku nggak terlalu banyak shock-nya. Mungkin karena mereka juga kayak, oh iya ini tempat baru gitu kan. Tapi yang aku ingat waktu itu adaptasi ke orang Belanda di dalam kelompok itu, karena mereka kan memang lebih direct. Jadi kalau bisa-bisa, enggak, kalau mereka nggak setuju juga langsung nggak setuju, ini salah gitu. Nah itu awalnya juga kayak, hah? Nggak bisa lebih pelan dikit ya ngomongnya, dan jadinya agak shocknya tuh karena bingung kayak, oh mereka tuh tersinggung, mereka tuh marah, atau mereka cuman bilang opininya mereka ya, atau pikirannya mereka ya.
Di awal-awal itu sih yang bikin bingung, tapi lama-lama justru bagus karena kita yang belajar lebih direct juga. Jadi nggak usah malu-malu. Jadi nyoba juga buat kayak, oh ya ini nggak kayak gini gitu. Itu sih yang paling aku ingat selama belajar. Dan tentunya di dalam kerja kelompok gitu, biasanya adalah anak-anak yang lebih males, anak-anak yang lebih ambisius. Ya, Ada itu, berantem-berantemnya juga tuh ya pastinya ya. pasti. Ada yang nggak rela dapat nilai segitu dan lain-lain. Oke, seru sih ya berarti Kak kalau di sana belajarnya. Selama kuliah di sana nih, Kak Monica nih part-time, ada yang nanya nih Kak, Iya. cara part-time job di sana tuh susah nggak sih? Dan mungkin bisa ceritain pengalaman part-time-nya Kak Monica juga. Part-time job waktu aku masih kuliah itu ada peraturannya sebenarnya. Officialnya itu dibolehkan total 10 jam seminggu. Dulu sih per hour-nya kalau misalnya kerja di restoran ya sekitar 5 euroan. Jadi misalnya seminggu misalnya kerja full 10 jam ya berarti 50 euro seminggu misalnya gitu. Susah enggaknya waktu zaman aku sih ada aja ya, kayak misalnya restoran-restoran Indonesia, kamu bisa bantu di dapur, cuci-cuci, potong ayam, potong daging, atau ada teman-teman aku yang lain yang nyoba misalnya jadi tukang pos, jadi sambil naik sepeda nganter-nganterin pos. Ada juga yang Nah, tuh kebetulan, dia tuh sepeda tuh kan. Emang nah, berarti sebelum berangkat harus bisa naik sepeda. Apa enggak? nggak Apa juga sih belajarnya di kalau di Belanda Den aja? Haag, tapi jauh lebih hemat kalau bisa naik sepeda. Jujur Mbak Prit, saya nggak naik sepeda sampai udah di Arnhem. Aku banget kan. Tapi saya jalan kaki. Ya di Den Haag emang nggak terlalu ada urgensi untuk naik sepeda sih ya. Enggak. Iya. Tapi di Arnhem saya naik sepeda. Sehat-sehat. Terpaksa kan? Terpaksa loh. Dipaksa. Dipaksa keadaan. Tapi sebenarnya juga di Arnhem ada bus juga sih kan. Ada Banyak dan juga. makin bagus kan sekarang. Kalau zaman pas aku kan lebih dikit busnya, jadwalnya juga lebih dikit. Tapi Sekarang mungkin di sih Den Haag kan lebih internasional, orang internasional lebih banyak. Jadi gaya hidupnya nggak betul. terlalu Belanda ya. Kalau di Arnhem kan gaya hidupnya masih agak Belanda lah, meskipun sekarang juga ada banyak sekali yang ini. Kebawa mau nggak mau jadi gaya Belandanya. Oh, Arnhem is a cool city. Sekarang saya lebih suka Ada di yang Arnhem. marah ya sebelahnya. Ada yang marah di sebelahnya ya. Komen Enggak, mengenai Arnhem. enggak, saya enggak marah. Ya Den Haag memang kota internasional dan banyak orang internasional juga. Jadi mungkin gaya hidupnya jadi lebih Ya lebih besar kurang kan. kurang Belanda. Masih lah, cuman karena dia lebih besar, jadi secara fasilitas lebih kota gitu, lebih lebih mendekati ke metropolitan gitu. Kalau di Orang Arnhem ya kota. Indonesianya lebih banyak, jadi gaya hidup Indonesia pun dibawa. Oh, betul juga itu ya. Iya, iya. Orang Nah, Indonesia di Den Haag mungkin paling banyak. ya Nah, makanya gaya tapi hidup itu dibawa. ini juga tuh apa namanya? Waktu aku masih kuliah di Den Haag, memang kan student Indonesia secara volume lebih banyak. Belum lagi yang misalnya udah alumni terus tinggal di situ udah kerja gitu. Jadi memang banyak ngumpul sama orang Indonesianya karena ya lebih gampang aja, lebih gampang temenannya, lebih gampang bahasanya dan lain-lain gitu. Tapi ya itu challenge-nya juga sih buat jangan sampai kumpulnya sama orang Indonesia terus doang gitu loh. Tentunya kan ya itu keluarga di perantauan lah ya teman-teman Indonesia itu, tapi juga temenan sama teman-teman internasional itu
Itu yang bikin pengalaman selama tinggal di Belandanya makin berwarna sih, dan makin misalnya dapat either info part-time atau info master atau info lain-lain, karena kan mereka juga punya komunitasnya sendiri, jadi infonya kan di-sharing gitu sih. Berarti jawabannya sebenarnya part-time tuh gampang, karena pilihannya banyak, dan asal kita mau cari infonya ya, Kak? Ya, asal mau cari infonya, terus jangan, ya ini aja ya, kalau udah mau part-time, ya udah coba aja gitu loh. Jadi bukan part-time yang terus cantik-cantik di kantor, biasanya student belum bisa dapet sih, apalagi kalau international student gitu belum bisa dapet. Yang seru sih waktu itu kayak ada pasar malam atau apa, terus kita jadi petugas kebersihan gitu. Ya itu tapi seru semuanya. Banyak experience ya, Kak, berarti? Heeh. Seru. Nah, ini ada juga yang nanya nih, setelah untuk jadi product developer, mungkin nanti ini kita juga minta Kak Monika buat ceritain di topik setelah ini. Mungkin aku mau nanya-nanya lagi nih, Kak. Akhirnya setelah 3 tahun, 4 bulan ya, Kak, di PFT? 3 Kayak 3 tahun. tahun aja. 3 tahun, oke, 3 tahun di PFT, dan akhirnya lulus. Kan awalnya ke Belanda nih kepikirannya, oke, kuliah terus pulang. Nah, setelah lulus ini gimana tuh, Kak? Apakah ada keputusan baru kah? Atau ada malah pingin ini, pingin itu? Itu gimana sih, Kak? Mulainya sih kepikirannya karena di dalam program PFT itu kan ada internship. Jadi ada 2 kali internship. Jadi kerja lapangan ya kalau bahasa Indonesianya. Dan dua-duanya itu kan harus cari sendiri. Jadi istilahnya dikasih coba lah, kayak nih susahnya cari kerja gitu misalnya. Kalau untuk lowongan sih sebenarnya banyak, cuman ya memang harus rajin aja, kayak apply sini, apply sana. Dan setelah nyoba internship itu, ya makin kepikiran sih, hey, enak juga ya kalau misalnya aku bisa beberapa tahun dulu kerja, karena cara kerjanya tuh berasa beda gitu. Terus kayaknya banyak kesempatan buat belajar di dalam company juga yang beda dengan belajar di dalam kuliahnya sendiri. Jadi makin kepengen kan buat kerja setelah lulus. Nah, internship aku yang terakhir yang untuk kelulusan, jadi graduation internship itu aku lakuinnya di company tempat aku kerja sekarang. Kebetulan juga memang aku udah ambil spesialisasi di bagian food tech di dalam kuliahnya, dan aku penasaran jadi product developer tuh ngapain gitu. Dapat graduation internship di sana, mendapatkan rasa-rasa, oh ini tuh kerjaannya product developer, makin kepengen. Dan waktu itu aku akhirnya dapat kontraknya langsung. Jadi setelah lulus, aku langsung kerja di sana. Di awalnya kontraknya itu biasanya 6 bulan atau 1 tahun gitu. Terus setelah 1 tahun, oh masih enak ya, 1 tahun lagi, oh masih enak ya, 1 tahun lagi. Lama-lama ya sudah 12 tahun jadinya. Betah ya, Kak? Ternyata kok begitu. Berarti semuanya juga bakal internship ya, Kak? Itu tadi graduation internship tadi buat ngerasain. Dan itu benefit banget sih. Mungkin memang misalnya waktu ngelakuinnya kayak gimana nih nggak dapet, aduh gimana nih mesti apply sini. Emang ya begitu, tapi kenyataannya kalau udah nanti lulus pun akan begitu. Jadi waktu internship tuh ya masih aman-aman aja gitu. Jadi dikasih coba. Oke, berarti emang dari awal internship di product developer tadi ya, Kak? Belum pernah explore lagi atau gimana? Sebenarnya di internship aku yang pertama, aku itu sebagai di dalam topik proses engineering di perusahaan liquid detergent. Jadi berseberangan lah kurang lebih gitu. Karena kan waktu di dalam PFT kalau masih sama ya, di year 1 sampai year 2 setengahnya gitu,
masih belajar semuanya, jadi general. Ada dapat engineering-nya, ada dapat lebih ke food application teknologinya. Tapi terus setelah itu dikasih kesempatan mau fokus ke yang mana. Aku sendiri fokus ke food tech aja. Ada teman-teman aku yang fokus chemical engineering aja. Ada juga yang kalau kuat bisa ambil dua-duanya. Jadi ada beberapa major pelajaran yang nggak di-share misalnya gitu. Nah, setelah lulus itu, kalau aku memang masuk ke dalam food tech, kalau teman-teman aku ada juga yang kerja misalnya di ingredients company, di petrochemical, di engineering company. Jadi banyak sebenarnya possibility-nya. Terus mungkin nggak sih Kak, misalnya kita internship di product developer nih, terus nanti setelah lulus ternyata tertarik gitu di bidang lainnya, mungkin yang masih mirip-mirip juga dengan product developer, itu mungkin banget nggak sih Kak untuk mungkin banget, dan udah sering kejadian di dalam company aku sendiri, kayak misalnya ada intern yang masuk di product development, dan maksudnya bagus, sebagai company kita cocok, mereka yang intern juga cocok dengan company-nya. Nanti kan tergantung slot kerja yang ada di mana. Nanti misalnya cocok ya ditawarin, bisa aja pindah ke packaging development, bisa pindah ke pilot plan, bisa pindah ke nutritionist. Jadi ada macam-macam sih. Oke, berarti ini juga menjawab ke pertanyaan yang di chat tadi, walaupun ngambilnya awal product developer, bisa ke bidang-bidang lainnya, dan Kak Monica nih ada di proses and food technology, tapi walaupun internship-nya bukan product developer, juga bisa jadi product developer ya, akhirnya. Terus setelah lulus dan mulai kerja atau mulai dari internship itu Kak, gimana sih kayak work environment di Belanda? Karena kan pasti beda banget sama yang mungkin kita dengar di Indonesia gimana gitu kan. Apakah mereka welcome Kak ke international students yang internship di situ? Gimana tuh Kak? Kalau soal welcoming sih, makin kesini makin welcoming ya. Makin dicari juga buat diversity juga. Jadi sebenarnya yang banyak dilihat sih dari skills-nya ada apa, terus kalau selama kuliah ada kegiatan organisasi lain. Ini bocoran, jadi kalau aku ngelihat CV application buat intern yang dilihat itu gitu. Pertama memang nama majornya kan, nama apa sih? Nama jurusannya, karena kan lebih gampang aja buat tahu oke, jurusannya beda banget atau enggak. Terus kegiatan selama kuliah, topik-topik yang pernah dipelajarin atau topik-topik interest. Jadi nggak cuman nggak cuma nilai yang dilihat sih misalnya gitu. Kalau soal company-nya sebenarnya kan di Belanda itu apalagi zaman sekarang company-nya kan ada macam-macam. Ada yang misalnya memang pendirinya memang grup Belanda gitu ya, itu memang lebih banyak orang Belandanya. Cuman bukan berarti itu orang Belanda doang. Zaman sekarang sih banyak juga yang international students masuk ke company Belanda gitu. Ada benefitnya sendirilah di company Belanda gitu. Terus ada company, international company atau multinational company. Kayak aku kerjanya di Kraft Heinz kan multinational, jadi ya lebih awam aja buat lebih biasa buat ambil orang internasional. Jadi timnya sendiri banyak banget orang internasional, bahasa Inggris tuh bahasa yang nomor 1. Itu juga vibe-nya beda misalnya gitu. Setelah itu ada juga sekarang startup juga banyak. Dan startup itu juga menarik karena biasanya timnya lebih kecil, most of the time juga internasional, cara kerjanya juga beda sendiri di startup itu, dan itu juga menarik. Dan kalau misalnya memang sukanya riset,
dan mau lanjut terus juga ada dunia akademia sendiri di Belanda ini gitu. Oke, berarti kesempatannya banyak banget ya Kak sebenarnya kalau misalnya kita mau kerja setelah lulus nih. Iya dulu sih waktu aku masih kuliah masih ngelihatnya sih kebanyakan ke known companies lah kayak multinational companies atau engineering companies gitu. Tapi makin ke sini makin lebih banyak sih possibilities-nya. Bahkan yang startup pun sekarang yang dulunya mungkin kayak startup zaman aku lulus belum bisa lah ngambil pekerja internasional, tapi sekarang udah banyak banget. Atau mungkin bikin startup sendiri, siapa tahu. Ditunggu ya. Buat Makanya. teman-teman nih. Nah, terus mungkin sebelum aku lanjut nanya-nanya lagi, ada nggak nih dari, oh nih ada Kak Tommy ya. Di chat ada pertanyaan nih dari Kak Tommy. Hidup di Belanda bedanya gimana ya dengan hidup di Indonesia? Gimana tuh Kak? Bedanya ya apa-apa sendiri. Dan di situ itu sebenarnya apa ya? Itu dua sisi lah. Karena sebenarnya seru kan untuk memutuskan oke, apa-apa sendiri. Kalau saya hari ini mau masak, mau enggak, mau tidur siang, mau enggak, itu semuanya keputusan tersendiri. Tentu ada ribetnya, kayak misalnya harus ngurus surat, harus ngurus registrasi, dan lain-lain, atau bank, atau apa. Adalah ribetnya, cuman dengan melalui keribetan itu juga tentunya belajar terus sih, ada aja pengalamannya gitu kan. Dan yang kurang lebih sama ya, samanya misalnya kalau asal mau usaha, asal mau coba, mau di Indonesia, mau di Belanda, pasti nanti ada jalannya kan. Cuman di Belanda itu karena relatively informasinya itu lebih jelas, jadi misalnya peraturan lebih jelas, syarat-syarat buat ngapain lebih jelas gitu. Jadi lebih lebih jelas juga sih kalau mau ngapa-ngapain gitu. Dan selalu ada aja gitu. Kayak misalnya yang tadi aku bilang, waktu aku lulus kuliah pertama kali kan aku cuma tahu buat apply ke multinational companies apa-apa. Sekarang kan baru lihat lagi lebih banyak lagi, oh masih lebih banyak ya oportunitasnya gitu. Dan kalau misalnya ada juga yang punya ambisi lain, misalnya di lain kerjaan, bisa juga diambil di Belanda itu. Oke, menarik banget nih. Berarti itu nih yang ngebedain tinggal di Belanda, walaupun ada ribet-ribetnya, tapi informasinya juga banyak ya, jadi nggak perlu Informasinya juga khawatir. banyak. Dan ngebentuk karakter juga sih. Aku berasa sendiri. Dari yang dulu aku nggak malu-malu banget, cuman misalnya kalau mengutarakan pendapat atau opini bisa, cuman halus gitu kan. Yang dipelajarin di Belanda itu adalah untuk lebih berani lagi aja sih. Ya udah utarain aja dulu gitu. Atau nggak semua perdebatan misalnya itu berantem gitu ya. Udah debat aja gitu. Jadi membentuk karakter itu sih yang paling apa ya? Manfaat paling banyak buat aku. Jadi dari awalnya cuman pingin jalan-jalan. Nah, pengen jalan, akhirnya jadi setengah Belanda. Oke, nah terus aku penasaran ini sih Kak, kan Kak Monica nih tadinya di Den Haag, terus tiba-tiba sekarang di Arnhem, itu gimana sih ceritanya kok bisa? Ya Jodohnya di situ jodohnya. Aku bocorin aja jodohnya di situ. Kedua bangsa adalah tempat mencari jodoh. Iya betul, buat teman-teman yang masih jomblo, ayo ke Belanda. Siapa tahu jodohnya bukan di Jakarta. Sebenarnya ada dua alasan. Satu alasan adalah aku dapat graduation internship itu di company aku yang sekarang. Letaknya itu di Nijmegen kantornya. Arnhem itu cuman
15 menit naik kereta dari Nijmegen. Karena kekasih saya waktu itu ada di Arnhem, ya saya tinggal di Arnhem gitu. Itulah histori saya berpindah ke Arnhem. Berarti lebih lama tinggal di Arnhem atau di Den Haag, Kak? Lebih lama tinggal di Arnhem. Woi. Udah lebih Sekarang nyaman. juga apartemen, ya tinggalnya masih tetap di Arnhem. Oke. Sekarang kalau ke Den Haag saya pusing. Ramean. Oh, lebih tenang ya, Kak, kalau di Arnhem. Lebih tenang. Kemana bisa jalan kaki. Oh, lebih seru. Banyak Seru. taman. Banyak kegiatan. Oh, yang suka art juga banyak art di Arnhem. Yang suka fashion design juga banyak fashion design di Arnhem. Arnhem. Udah berarti ganti aja sekolahnya, jangan Harsa Hogeschool ya. Tapi kalau science masih Den Haag. Ada kubu ini nih. Ada kubu Ada kompetitor. kubu Ari. Ada penyelusup. Ada penyelusup. Ada Sesi penyusup. saya minggu depan ya teman-teman. Nah, tuh. Nah, Yang mau tahu mengenai Arnhem, ini perang antara Den Haag dan Arnhem. buat yang lagi ada di dalam yang join Zoom hari ini, ada pertanyaan lagi nggak? Ngobrol-ngobrol aja sih, kayak kalian lebih penasaran apa atau khawatir apa? Atau ada bayangan apa gitu yang kalian pernah dengar gitu, itu bener nggak sih gitu. Bener. Bisa drop di chat atau mungkin langsung unmute biar bisa langsung tanya ke Kak Monikanya nih. Iya, langsung ngomong aja biar lebih enak. Soalnya kita Teman-teman juga lagi makan penasaran. apa? Aku dan Tommy kayak Udah makan belum? Di apa? Sih, Tommy. Nggak ada yang berani datang nanti ke Arnhem. So, Wah, ini Kak, ada yang sebulan nanya lagi, habis. Oh Kak. nih, nice. Kak, sebulan habis Niki, berapa? halo. Thank you. sebulan habis berapa buat transport, makan dan lain-lain. Ini untuk kisaran Den Haag ya. Dan sepengetahuan aku untuk harga-harga sekarang kurang lebih. Kalau akomodasi, kayaknya minimum sekarang Mbak Prit koreksi ya kalau misalnya aku salah. Tapi yang aku bisa tebak di Den Haag sekarang mungkin rata-rata 600 euro sebulan. Ya, betul. Betul, bisa 6,5 juga. Ada sih yang 500, ada, tapi ya carinya juga harus sabar. Jadi itu rata-rata aja ya, jadi sekitar 600 buat akomodasi. Kalau buat transport, kalau misalnya ada sepeda, tentu aja itu udah bisa hemat banyak. Atau lokasi tempat tinggal juga, misalnya yang penting-penting sekolah dan lain-lain dalam walking distance kan juga itu lebih hemat. Tapi biasanya transport, hitunglah masih main ke kota lain sekitar 200-250 itu udah banyak banget kayaknya. Untuk makan juga tentunya sesuai selera masing-masing. Tapi kalau misalnya aku lihat cara makan aku aja gitu yang ada masak, tapi juga adalah cheat day kita makan di luar gitu. Bisalah 200 sampai 300 tergantung gaya hidup sendiri gitu. Jadi kurang lebih 1.000 per bulan itu udah cukup banget sih, itu udah nyaman lah istilahnya. Jadi bukan yang berfoya-foya, bisa belanja ini itu, enggak. Cuman cukup, udah seneng, bisa macam-macam. Itu Den Haag sih. Kurang lebih di, kalau misalnya di kota lain, misalnya di kota Arnhem yang secara size juga lebih kecil kotanya, paling yang lebih murahnya itu di akomodasi aja. Maaf tadi sempat gangguan jaringan. Kira-kira berapa jam part-time job yang diizinkan? Oh, oke. Setahu aku, peraturannya sih masih maksimum 10 jam dalam 1 minggu. Itu yang... Nambah 15 sekarang. Oh, itu kan lebih enak. 15 jam seminggu. Kalau dulu zaman aku 5 euro sejam, mungkin sekarang ditebak-tebak sekitar 7,5-8 euro per jam. Jadi dikalikan aja gitu.
Lumayan lah itu dulu uang jajan aku kalau misalnya mau jalan-jalan, pengen liburan sekitar-sekitaran, nah itu dari part time. Mungkin buat tambahan ya, Ode ini hobinya kayaknya jalan-jalan. Soalnya waktu nganterin adiknya counseling dulu, adiknya di Nijmegen, di Han. Ode sendiri kan di Den Haag ya. Waktu nganterin adiknya counseling, tiba-tiba matanya Ode nyangkut ke brosur mengenai apa deh dulu Oh ya, apa ya waktu itu? Event leisure leisure and event management. leisure and event management. Dia udah jalan, tiba-tiba dia balik lagi, dia bilang, Mbak Prita, ini aku mau yang ini nih, yang kayak kalau aku dulu ada sekolah ini, kayaknya aku maunya ke sini. Dia hobinya jalan-jalan, jadi kayaknya harusnya mahal biaya hidupnya nggak? Oh, aku sendiri biaya hidupnya. Kayak aku standar-standar aja deh. Karena udah Oke, kerja berarti sekarang. ada tips-tipsnya jalan-jalan yang murah nanti yang bisa di-share mungkin ya. Oh, ada Sama dong. juga Ode ini dari proses and food technology ambil masternya, akhirnya emang melenceng nggak melenceng sih sebenarnya Melenceng ya. ya. Ya, melenceng tidak Ya melenceng. mungkin bisa di-share juga. Jadi bisa punya gambaran ya yang di sini bahwa ini loh proses and food technology itu masternya bisa kemana aja sih? Apakah cuma ke chemical engineering aja? Apakah cuma ke food tech aja? Apakah bisa ke tempat-tempat lain? Pertanyaan menarik banget sih, Mbak. Jadi aku cerita sedikit. Setelah aku lulus, memang aku langsung kerja sebagai product developer. Terus di dalam situ aku mikir kayak kalau misalnya aku terus-terusan karir di dalam corporate, aku mau nggak ya sampai terus naik bos, jadi bos lagi gitu kan. Dari situ baru aku kayak enggak, aku nggak kepengen. Dan waktu itu kan masih juga dengan ambisi jalan-jalan, dan karena udah kerja bisa jalan-jalan lebih banyak lagi. Ada yang namanya tipe jalan-jalan namanya gastronomic tourism. Jadi jalan-jalan buat menikmati makanan, tapi nggak cuma makanannya, tapi cerita di dalam makanannya itu, cerita pembuatan makanannya, dan lain-lain. Nah, karena aku tertarik ke bidang situ, aku kepikiran buat, pengen ya belajar lagi, tapi mengarah ke situ. Masih juga dibayang-bayangi waktu itu, kenapa aku tidak bisa ambil leisure management waktu itu. Dan ketemu, ada jurusan yang dibuat sama Le Cordon Bleu sama Southern Cross University di Australia, tapi mereka ada program distance learning. Jadi aku bisa tetap belajar di Belanda sambil kerja. Jadinya aku ambil deh. Nah, jadi teman-teman yang juga suka makan dan suka jalan-jalan, ayo kita ngobrol. Dari kalau di situ udah jalan-jalan kemana aja tuh, Kak? Di Eropa sebenarnya banyak banget kan yang bisa dieksplor, ke Italia, ke Prancis, ke Portugal. Dan yang serunya kalau misalnya misalnya jalan-jalan dari Indonesia gitu ke Eropa, kan biasanya ke kota-kota yang lebih besar ya di dalam kota Eropanya. Yang seru tuh kalau kamu udah di sini, kamu bisa jalan-jalan ke kota-kota yang lebih kecil, yang lebih nggak pasaran istilahnya sebagai touristic destination. Nah itu lebih seru lagi. Banyak yang bisa dilihat, banyak yang bisa dimakan. Banyak yang bisa diminum, yang boleh minum. Jadi ya itu sih serunya. Dan tenang aja kayak apa ya, masuk kuliah yang pertama kali itu, either kalian pilih misalnya di The Hague, di Arnhem, atau di tempat lain-lain juga, itu baru basis nomor satunya aja gitu. Bekal nomor satunya aja. Setelah kalian di sini sih bisa macam-macam. Kalian bisa ikut grup internasional, kalian bisa ikut organisasi yang punya interest di bidang lain, mau musik, mau painting, mau apa, juga pasti ada jalannya gitu. Nanti sambil
sekolah bisa dieksplor juga, atau pas sambil kerja seperti saya baru setelah kerja baru dieksplor lagi gitu. Oke, jadi ada opportunity ya buat passionnya nih. Oke. Nah, mungkin setelah dengar pengalamannya Kak Monica milih masternya, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Atau aku aja yang tanya, gimana? Wah, boleh nih, boleh. Aku yang tanya ke teman-teman yang ada di Zoom ya, moga-moga dijawab. Kan kalian nih lagi tertarik nih buat cari tahu lebih banyak, either tentang kuliahnya sendiri atau tentang kuliah di Belandanya. Nah, apa sih yang kira-kira kalian khawatirin selama masa persiapan ini? Itu pertanyaan 1. Atau pertanyaan 2, kira-kira kalau misalnya ada semacam produk atau service yang kita bisa kasih itu, yang sebenarnya kalian cari itu apa? Misalnya, kalau misalnya produknya tentang diskon, kira-kira kalian nyarinya tentang diskon apa gitu? Boleh nih dijawab sama teman-teman yang ada di sini. Siapa yang jawab dapat coklat? Tapi disponsori oleh Naya ya. Coklatnya ngambilnya di Belanda. Maju bohong. Biar semangat berangkat kuliah ke Belanda nih. Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab, bisa lewat chat, tapi kalau mau on mic lebih baik biar bisa sekalian ngobrol-ngobrol. Nggak gigit kok. Mungkin ada yang jawab nggak tuh? Ayo, ini ada anak-anak yang mau ke Den Haag juga loh di sini kan? Iya nih. Ini udah confirm berangkat. Ini tuh anak-anak yang mau ke Den Haag ada di sini juga. Belum confirm sampai confirm pasti banget ya, belum sih, kan mereka ada yang juga belum diterima nih. Oh gitu. Tapi mereka yang udah ada yang pada apply. Oh, oke. Kalau zaman dulu tuh ada semacam international student card nggak ada ya dulu ya? Dulu Udah, belum. maksudnya di Indonesia belum sih. Sebenarnya Belum international ya? student card itu di Eropa udah cukup lama konsepnya ya. Dari tahun 1953 udah ada dari Denmark, terus berkembang ke satu Eropa gitu. Mau penasaran aja sih Iya kan? kalau misalnya teman-teman semua nih kenapa sih pilih Belanda? Apa gara-gara ini pendekatan Naya yang super efektif ya? Waduh. atau, atau gimana sih ceritanya waktu itu sampai tertarik gitu masuk ke Belanda? Mungkin bisa cerita gitu juga. Wah, ada yang nanya nih Kak di chat. National Student Card. International Student Card. Iya, pertanyaannya apa, Neverti? Iya, on mic Ya, aja itu nih. apa kali ya? Oh, Gara-gara tadi aku ngomong itu kali. Soalnya iya kan kali ya, Bang kalau di Rit. Belanda tuh sebenarnya banyak di Belanda tuh banyak untuk bisa hidup apa ya? Bisa hidup lebih Oh, itu irit tuh kayak banyak gimana, optionnya. Miss? Oke. International Iya kan Student banyak Card. optionnya. Nah, salah satunya Ya, mungkin itu international student card coba selain sebagai Monica mau kartu student jelasin nggak? biasa. Mungkin Aku aku tampilin konteks. muka deh. Mungkin aku kasih konteks yang pertama, terus nanti Tommy bisa tambahin lagi. Jadi ada satu produk yang namanya International Student Identity Card. Nah, produk ini tuh ada di sebenarnya berbagai macam negara. Jadi termasuk Belanda, termasuk misalnya Czech Republic, South Korea, Kanada, dan lain-lain. Aku dan Tommy terinspirasi dari perjalanan student kita dan perjalanan berangkatnya kita sama-sama sama dua bangsa juga. Kita juga berambisi kepengen bawa International Student Identity Card ini untuk masuk juga ke Indonesia. Jadi kan bisa membantu perjalanan student-student itu lebih baik lagi. Mau perjalanan ke luar negeri maupun perjalanan belajarnya di dalam negeri itu sendiri.
Jadi di Indonesia itu sendiri. International Student Identity Card itu sebagai produk yang kelihatan sih misalnya sebagai kartu atau punya nomor membership gitu ya. Cuman di dalamnya itu punya berbagai macam benefit istilahnya. Salah satunya adalah diskon-diskon untuk berbagai macam barang atau service. Misalnya ada diskon misalnya untuk gadget, eksklusif diskon buat flights, jadi tiket pesawat, buat masuk museum dan lain-lain. Tapi di sisi lainnya juga ada sisi kayak pengembangan diri dan komunitasnya untuk para pelajar itu sendiri, gitu kan. Kayak yang waktu itu aku bilang, tadi awal aku bilang, waktu aku berangkat di sini, sampai teman-teman yang aku tahu tuh, ya teman-teman yang sama-sama berangkat itu aja, gitu kan. Tapi kan misalnya ada komunitas yang lebih banyak lagi, ya jadi pertemanan aku juga makin luas, informasi juga makin luas, dan lain-lain gitu. Itulah kenapa, karena kita lagi proses mau bawa konsepnya itu ke Indonesia, kita juga pengen tahu yang relevan buat teman-teman tuh apa sekarang gitu kan. Karena kan waktu kita masa unyu-unyu jadi studentnya kan sudah 10 tahun lebih yang lalu. Jadi kita pengen udah tahu. berewokan. Berarti sekarang nggak unyu lagi. Student. Ya, kita sekarang cantik nggak unyu gitu loh, Mbak. Jadi gitu, Neferti. Mudah-mudahan jelas. International Student Cards itu ya konsepnya emang global ya. Ada aktif di 130 negara lebih. Jadi kalau kamu misalnya ke Belanda nanti, kamu bisa juga punya International Student Identity Cards ini yang namanya ISIC. Kita bilang, jadi ingat aja kartu ASIC. Itu di Belanda, di negara-negara Eropa lain nanti, di Prancis, di Jerman, di Czech Republic, di Slovakia, itu akan ada diskon-diskon yang kamu bisa dapetin kalau misalnya punya kartu ISIC ini gitu. Kalau misalnya kamu hobinya travel, itu juga ada diskon eksklusif ISIC dengan Flixbus. Flixbus itu jadi buat bisa beli tiket ambil bus malam gitu ya untuk ke negara lain. Nah, ISIC tuh bisa ngasih diskon situ. Misinya itu ISIC sebenarnya bertujuan untuk memudahkan kehidupan pelajar sih, intinya itu aja. Memudahkan dan memperkaya kehidupan para pelajar. Mulainya 1953 di Denmark, terus berkembang jadi Eropa, lalu sekarang berkembang jadi global, internasional. Jadi kamu juga bisa nemuin ISIC discounts di Korea, di Australia, di Jepang, di mana lagi ya, soon Indonesia yang kita mau bawa gitu. Gitu sih. Semoga menjawab sih ya, Neferti. Atau mungkin Neferti ada pertanyaan lanjutan? Dikasih thumbs up. Oh, dikasih thumbs up. Makasih. Itu satu thumbs up 100.000 rupiah nggak sih? Enggak ya? Oke. Itu Ya, IG live. Bukan YouTuber, mohon maaf. Enggak. Nggak ada. Oh, oke. Dikira nyawer juga. Ada lagi pertanyaan lain nggak? Kenapa Belanda? Tadi pertanyaan kita ingin tahu ya, kenapa sih Belanda itu? Kok bisa share ke sini nih gimana nih? Atau mungkin setelah mendengar obrolan yang sekarang ini makin tertarikkah untuk Belanda? Mungkin teman-teman mau share nih. Tadi kan kalau kamu nikah awalnya sebenarnya mau jalan-jalan aja, terus tiba-tiba tertarik sama food tech. Dan Atau ada yang gini nggak? Apa namanya? Atau ada yang masih harus convince orang tuanya buat bisa ke Belanda? Ada nggak? gitu. Siapa tahu ada yang takut ke Belanda. Takut masuk angin. Oh, tiba-tiba keinget ini orang-orang suka pada nanya ini, Dek. Cari internship apa namanya? Cari internship tuh harus sendiri banget ya. Emang nggak bisa dibantu nama kampusnya, Mbak? Gitu suka pada nanya begitu. Tante, aku kan anak aku kan baru lulus SMA terus ntar harus cari internship banget. Ya kan nggak langsung tahun pertama cari internship gitu kan. Iya. Nah, ya terus apalagi kedengarannya kalau PFT, Process and Food Technology, ya kan. Terus product engineering gitu ya. Itu kayaknya susah banget nggak sih gitu. Nah, mungkin bisa di-share juga tuh kerjaannya ngapain aja, kayak apa sih
apa tuh untuk develop rasa? Apa sih tuh kayak gimana, ngapain gitu? Ya mungkin bisa dikasih gambaran dikit. Kalau untuk proses nyari internship-nya sendiri, sebenarnya sih apalagi zaman sekarang semuanya online. Jadi yang mungkin lebih ribet atau butuh let's say tips and tricksnya itu harus nyari di company apa sesuai dengan interestnya. Nah, kalau untuk harus nyari ke company apa, itu satu universitas profesor-profesornya pasti bisa bantuin, karena mereka juga ada koneksi ke universitas, perusahaan-perusahaan. Dua, cari tahu lewat alumni-alumni, ada perusahaan apa lagi nih, karena kadang-kadang kan kayak perusahaan ingredients atau perusahaan engineering, kan namanya nggak langsung tahu kan. Jadi untuk nanya-nanya ke alumni gitu-gitu, jadi tahu kayak nama perusahaannya, ada perusahaan namanya Givaudan, ada perusahaan namanya EFF gitu. Jadi masih banyak kan sebenarnya nama perusahaannya. Terus kalau soal proses aplikasi internship-nya itu sendiri, kebanyakan sih dimulai dari online. Kalau online itu berarti ngirim CV, jadi satu belajar bikin CV, tenang saja, sekarang ada yang namanya Canva. Di dalam Canva, udah mudah sekarang bikin CV di dalam situ. Sama nulis motivation letter, kenapa tertarik untuk masuk ke dalam company itu. Terus habis itu nanti ada wawancara, dan setelahnya tuh tergantung company masing-masing, ada yang istilahnya teamwork day, jadi dites lagi di dalam teamwork itu gimana performance-nya, baru nanti di-announce siapa yang dapat internship-nya. Biasanya yang prosesnya panjang kayak gitu, itu yang multinational companies. Karena mereka waktu ambil intern itu, mereka consider udah ambil potential future employee. Gitu. Kalau untuk misalnya startup atau company-company menengah, biasanya nggak sepanjang itu. Biasanya habis wawancara, kalau cocok, ya langsung masuk. Terus apa lagi, Mbak? Oh, ngapain aja di dalam internship-nya? Secara garis besar sih, biasanya selalu dapat project di dalam internship itu. Nah, project-nya apakah assisting employee lain yang udah ada di dalam project-nya mereka, yang udah jalan, atau nge-research topik sendiri, itu tergantung topik internship-nya masing-masing. Untuk sebagai product development internship, biasanya sih berkisar dari satu fundamental research, jadi ada topik baru yang harus dicari tahu dan dieksperimen sendiri, tapi masih dalam skala kecil gitu, jadi kayak masih di dalam kitchen, masih di dalam lab, atau ada yang assisting product development yang udah jalan, jadi udah ada basis resepnya. Kamu sekarang gini ya? Iya, kalau aku kan yang sekarang aku lakuin mulai dari fundamental sampai development-nya sendiri. Tapi secara internship kan cuma pendek, jadi mereka bisa masuk di fase-fase tergantung kita lagi ada di mana gitu. Ada yang bantuin launching, ada yang bantuin recipe development, ada yang masih bantuin kita di desk research gitu. Oh, pantas tadi kan ada student yang lagi internship di Kraft Heinz. Iya, ini siapa Terus sih yang dia lagi bingung. di Kraft Heinz? Dia kayaknya dia udah keluar lagi deh karena masih kerja udah kali keluar ya. lagi. Iya, tadi dia ada di sini. Dia penasaran banget. Tante, itu yang Monica itu di Kraft Heinz beneran? Ya iya, tulisannya gimana Kraft Heinz kan? Terus dia bilang, kok gue nggak lihat dia sih, kan gue internship di sini gitu. Saya lagi nggak di kantor. Oh, Gitu. jadi tapi emang bisa memungkinkan ya nggak ketemu ya? Bisa sih, bisa aja. Karena kalau di kantor aku sendiri kan satu kantor totalnya ada 80 orang. Jadi kalau misalnya pas aku nggak satu tim, atau aku nggak wawancara dia, atau aku lagi nggak di kantor, ya nggak langsung ketemu gitu. Dan nanti dia bisa kemungkinan diambil kayak kamu juga gitu, bisa juga setelah di internship bisa masuk situ, ada kemungkinan.
Ya aku tanyain Kemungkinan aja deh, sih orangnya nggak ada soalnya kan. Biar dia lihat nanti kalau di-upload di YouTube. kemungkinan sih selalu ada, tapi kan itu tergantung lagi ada vacancy nggak, lagi ada open vacancy nggak di dalamnya gitu. Biasanya sih yang selalu aku saranin adalah kalau misalnya udah masuk internship itu ngobrol aja sama banyak orang. Jadi jangan memang bareng sama anak-anak intern yang lain itu penting karena sebenarnya si sesama grup intern itu saling bantu banget. Kalau kalian butuh bantuan fisik atau pusing diskusi dan lain-lain. Tapi juga banyak tanya dan banyak ngobrol sama employee yang udah di situ. Mulai dari employee yang masih developer sampai ngajak yang udah senior, ngajak ngomong yang udah senior, sampai ke yang manager. Jadi at least kalau kalian ada niatan mau lanjut kerja di situ, bisa dibilang juga di dalam situ. Nah, nanti kalian bisa dapat lah kira-kira kabarnya, oh mungkin kamu harus ngomong sama si A, karena mungkin si A itu butuh tim member baru, misalnya gitu. Kalau nggak kayak gitu, cuma nungguin, cuma nungguin pengumuman open vacancy, biasanya belum sampai diumumin, udah ada calonnya, gitu. Oh, Berarti networking. ada pertanyaan di chat, lebih susah kalau ngerjain proyek kelompok atau ujian teori? Beda ya. Kalau ujian teori kan kamu belajar Enakan ujian. sesuai. Kamu enakan ujian ya. Kalau aku sih lebih suka Enggak sih. Tergantung proyek kalau kelompok. project kelompok tergantung kelompoknya. Kayak yang tadi kamu bilang kan, Iya. kadang dapat teman kelompoknya yang nyampah gitu. Wah, itu tuh ya kayak aduh. Tapi itu beda sih, project kelompok sama ujian teori. Silahkan deh, lanjut Monica. Iya, bedanya gitu sih. Kalau ujian teori kan lebih karena usaha diri sendiri ya. Terus habis itu kalau nilainya ya sesuai dengan usaha belajar diri sendiri lah. Kalau proyek kelompok ya itu challenge-nya kalau misalnya dapet team members yang nggak niat, ya pertanyaannya adalah kamu mau ngasih 150% nggak usahanya gitu. Biasanya sih itu. Tapi mungkin Tommy karena biasanya kerja kelompok di PFT kan masih ada basis teorinya gitu, kayak formulasi resepnya kan masih ada hitungan kimianya dan lain-lain. Jadi kalau ada yang nyampah pun itu juga kalau mereka mau gabung kadang-kadang mereka juga nggak bisa ngerjain formulanya anyway. Jadi ya ada konflik tapi mungkin nggak sengit kalau di business school, di arah business school mungkin lebih sengit Jadi perdebatan kalau di misalnya nggak mau masuk, kalau nggak mau dapet kelompok sampah, jangan masuk bisnis. Nggak bohong, canda. Tapi sesi saya minggu depan, jadi sampai ketemu di minggu depan. gitu. Ada lagi Baru nggak intipan nih? dikit mengenai sesinya Tommy. Nanti yang mau tahu lagi mengenai bisnis kan bisa ikut yang minggu depan ya Naya ya. Ya, nanti akan di-share infonya lagi. Teman-teman ada yang masih mau ditanyain nggak nih kekhawatirannya akan kuliah di Belanda? Mungkin kalau misalnya belum, aku pengen nanya nih, mungkin kan teman-teman di sini masih ada yang galau, udah apply tapi masih galau nih Kak. Nah, cara yakinin diri sendiri dan orang tua tuh gimana? Kalau ngeyakinin diri sendiri tergantung galaunya karena apa ya? Ini kalau Ode ditanya sih kayak balik, gimana cara yakinin Ode orang tuanya gitu. Oh, gimana maksudnya? Kalau ini kan dia tadi nanya gimana cara meyakinkan orang tua untuk bisa dipercaya anaknya bisa berangkat sendiri. Kalau Ode itu seingat aku, ibunya udah datang duluan nanya, Iya baru betul. Odenya. Jadi kayaknya gimana cara ibunya meyakinkan Ode gitu sih. Oh, saya gampang diyakinkannya. Asal bisa keluar negeri. Oke. Saya pergi. Kalau yang meyakinkan orang tua banget tuh kayaknya nanti di sesinya Tommy. Aku melihat dia harus meyakinkan orang tuanya banget.
kalau meyakinkan, mungkin meyakinkan diri sendiri kali ya. Itu aku ada sih masa galau ya waktu itu. Aku waktu itu berasumsi kalau aku nggak bisa keluar negeri karena aku masih punya adik 2. Jadi aku sebenarnya lebih takut untuk ngomong, "Hey, aku kepingin sekolah ke luar negeri," gitu. Tapi nggak tahu waktu itu kesambet apa, pokoknya tata aku ngomong. Kayak sebenarnya aku pengennya ke luar negeri. Nah, sejak itu kalau di case aku sih orang tua aku memang dukung, asal sesuai budget. Jadi kalau budgetnya lebih ya nggak bisa pergi tetap gitu. Jadi waktu itu ketemu di Hague University of Applied Science, pas budgetnya lah bisa masuk. Ngeyakinin diri sendirinya lagi, kalau galau tergantung galau karena apa ya. Kalau misalnya galau karena takut tinggal sendiri, yang kita bisa bilang sih nggak usah takut, karena tetap masih ada kok yang bisa dimintain tolong di sini, tetap ada kok yang bisa ditanya-tanya di sini. Dan cari tahu sendiri juga lama-lama bakal jadi seru dan pede sendiri. Kalau dulu galau karena misalnya ada yang punya pacar sekarang di Indonesia dan pacarnya nggak ikut ke Belanda, itu sarannya apa ya? Sarannya ya dijalanin aja, tapi jangan sampai nggak pergi karena gara-gara pacar, karena ya semuanya berubah. Ya kalau udah jodoh mau kemana sih? Makanya Kalau udah jodoh gitu. mau kemana sih? Ada yang Jangan galau. udah berangkat dia udah pacaran sampai akhirnya pacarnya juga ditarik ke Belanda juga ada ya. Tapi ada juga ada tuh yang Ada kayak juga yang udah gitu. berangkat berdua putus. Putus ya, ada juga udah terus masih satu kampus pada tadinya berangkat cuman yang perempuannya aja, abis itu yang lakinya ikut nyusul, tapi abis itu terus putus. Putus, betul. Terus itu di Arnhem kayaknya banyak yang gitu tuh, disusul. Ada yang Kalau nemu yang jodohnya DNH di sini. akhirnya ketemu. Iya. Salah satu, ya itulah dua bangsa itu sebenarnya biro jodoh terselubung sih sebenarnya. Dihitung nggak Mbak Prit berapa banyak pasangan yang udah lulus? Aduh, udah banyak banget menghadiri perkawinan anak-anak. Banyak banget. Kemarin aja habis ditelepon sama pasangan yang sudah melahirkan anaknya di sini. Iya Ditelepon toh, sama udah keluarga. banyak juga. Iya, Wah, berarti Mbak Prit itu udah sampai siapa punya namanya? cucu sebenarnya Mbak Prit dari dua bangsa. Aduh, udah banyak banget, udah banyak. Udah yang cucunya juga udah gede, 15 tahun juga ada. Oh my god, banyak ya. Sampai dia mau sekolah juga. Ini bentar lagi dia mau sekolah nih Oh kayaknya. iya ya, anaknya sendiri yang mau sekolah ya. Gitu Ya sih. begitulah. Nah, buat kalian semua kalau misalnya malu-malu tanyanya di Zoom, boleh DM di Instagram. Mungkin kasih itunya ya. Kasih di chat kali ya. Apanya? Itunya. Kalau ya Instagramnya apa, kalau emang bersedia di kontak. Boleh. Ada juga, kita juga punya kalau kita sendiri kita ada Telegram. Nanti bisa nanya event officer kita yang tulis. Nah, itu Instagramnya Ode. Dan kalau ada yang masih mau bantuin aku buat aku dan Tommy buat apa ya, dapat insights dari kalian, yang kalian pengen apa, misalnya manfaat diskon apa, atau seandainya ada training tentang apa gitu. Nah, itu juga boleh dibisikin dong lewat DM. Iya, ingin tahu banget sih sebenarnya dari teman-teman buset, teman-teman calon mahasiswa ini, kira-kira tuh kalau misalnya ngomongin discounts atau pelayanan yang bersangkutan dengan keberangkatan nanti, kedatangan di Belanda, itu apa ya? Kalau discount-nya kita pikirannya nyari taunya diskon untuk Indonesia sih. Jadi merek-merek apa sih yang kira-kira kalau misalnya
bisa didiskonin tuh kalian mau dapat diskonnya gitu. Mungkin boba atau misue atau apa lagi chat time atau apa gitu ya. Just mention it. Kita pengen tahu banget sih sebenarnya merek-merek apa sih yang lagi in nih yang kira-kira perlu kita deketin buat bisa dapetin diskon gitu. Dan terus kalau misalnya berkaitan dengan nanti keberangkatan, kira-kira untuk ke Belanda, produk-produk atau pelayanan apa sih yang kira-kira bakal bisa ngebantu kalian gitu, mempermudah keberangkatan kalian dan mempermudah nanti kedatangannya di Belanda. Itu sih. Jadi 2 pertanyaan itu doang palingan. Kalau misalnya bisa di-share, it will be very helpful for us. Karena kita juga pengen tahu gimana sih caranya bisa ngebawa yang namanya tadi International Student Identity Card itu ke Indonesia supaya hidup-hidup teman-teman pelajar di Indonesia makin kaya gitu sih idenya. Oke. Mm-mm. Supaya relevan juga buat yang kalian cari apa aja gitu. Betul, betul. Oke. Jadi Ini teman-teman karena sesi langsung pertama ya, jadi malu-malu. masih malu-malu nih. Nanti DM IG-nya Kamonika juga jangan malu-malu ya. Udah Boleh, kompak ya. banget nih. Atau kalau mau just tip loh. Kalau buka just tip. Nah, iya nih, karena kita kan sesi hari ini sama Kak Monica. Nah, minggu depan kita juga bakal ada sharing lagi sama Kak Tommy dari Han University. Dan nanti kita juga bakal ada offline session-nya, apa namanya, sama Kak Monica, sama Kak Tommy. Jadi kita bisa sharing-sharing lagi, nggak cuman sekarang, dan nggak cuma lewat Zoom. Mungkin kalau misalnya offline, akan diadain di April atau Mei ya Mm-mm. tuh teman-teman. Nah mungkin terakhir banget nih, udah nggak ada yang nanya kah? Karena dari aku juga udah dapat banyak insight sih dari Kak Monica. Moga-moga nanti ketemu ya di bulan April atau bulan Mei pas aku dan Tommy ada di Indonesia. Mungkin karena Zoom kali ya, jadi kayak kurang hangat gitu. Terus tapi nanti kalau kita ketemu ya kita ngobrol-ngobrol aja, biasa aja. Kalau ada yang orang tuanya belum ke-convince, boleh juga ajak. Jadi kita bisa ngobrol bareng juga sama orang tuanya. Bisa ngerti juga kekhawatiran orang tuanya apa gitu kan. Terus karena kita udah lama di Belanda, siapa tahu mereka akan lebih terconvince lagi gitu. Oh, ada ya yang stay di Belanda. Karena kita udah tua gitu maksudnya. Jadi siapa tahu bapak ibunya jadi tertarik ngomong-ngomong yang lebih tua. Aduh kita udah tua. Ya nih, jadi jangan lupa join lagi guys minggu depan, dan nanti kalau kita ada offline session buat ketemu dan seru-seruan lagi sama Kak Monica dan Kak Tommy. Nah, yang DM beneran dapet coklat loh nanti beneran. Karena berarti gue bawain pas April dan Mei. Ayo guys, DM. Oh iya benar nggak diambil di Belanda ya, memang Ya datang. betul, gue datang baru ya. inget juga. DM, oke? Oke. Cool. Sip. Kalau dari aku sih udah cukup nih nanya-nanya Kak Monica. Kalau dari teman-teman juga mungkin udah cukup, dan mau nanya personal juga kali ya lewat IG. Kalau Bu Prita ada lagi Bu yang mau ditambahin? Kayaknya nggak ada lagi ya. Nanti pasti ada sesi berikutnya lagi juga kan? Iya, betul. Sama Kak Tommy minggu depan. Kalau gitu, mungkin untuk sharing session kita hari ini cukup segitu. Makasih banyak Kak Monica, Kak Tommy, thank you udah datang, dan teman-teman di sini yang udah join Zoom meetingnya dari awal sampai akhir, thank you banget. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa langsung, kalau untuk mau tanya counseling session, bisa langsung hubungin Bu Prita atau aku. Kalau mau nanya ngobrol-ngobrol sama Kak Monica, bisa kontak IG-nya tadi, sharing-sharing. Mungkin segitu dulu. Thank you semuanya. Sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Thank you guys. Kasih Kak. Makasih semuanya. Terima Kasih kasih. semuanya. Thank you.